Halo semuanya, perkenalkan teman-teman semua, saya Dion dari kampusku dan di sini saya akan memonitor, memberikan pengarahan untuk acara kita pada hari ini ya teman-teman. Nah kemudian untuk hari ini kita kedatangan pemateri nggak kalah keren nih teman-teman, yaitu Kak Isabella Rahma dan juga Kak Ditya Devi. Jadi Kak Isabella adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya di Ilmu Gizi dan juga Kak Ditya dari Universitas Gadjah Mada di uh, Fakultas Farmasi gitu ya teman-teman. Nah Kak Ica dan Kak Ditya gimana nih? Ada nggak kira-kira? Aku sapa satu-satu deh. Halo Kak Ica. Halo Kak Dia, selamat sore. Halo sore juga. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa banget sore hari ini. Oke, bagus luar biasa ya Kak. Nah, ada Kak Devi nih. Kak Devi, halo Kak Devi. Halo, sore Kak dan juga teman-teman. Halo sore juga Kak Devi. Udah siap ya Kak ya? Udah semangat nih. Oke, jadi ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan bedah jurusan untuk ilmu gizi dan juga farmasi ya teman-teman. Nanti buat teman-teman yang semisal dalam pemaparan materi nanti ingin bertanya gitu. Nanti ada salah satu panitia dari kampusku bakal chat di everyone di chat Zoom. Terus nanti teman-teman silakan tanya pertanyaannya secara PC ke kakaknya yang menulis ya di chat Zoom itu. Nanti supaya kita jauh lebih kondusif dan juga saya mau ngingetin nih ke teman-teman kalau misal teman-teman nanti mau mendapatkan sertifikat diharapkan untuk mengikuti dari awal hingga akhir karena kami hanya menghitung teman-teman yang ikut dari awal hingga akhir dan mengisi feedback di akhir. Itu ya teman-teman. Oke, nggak usah nunggu lama nih. Kak Ica, apa sudah siap? Udah dong. Oke, siap. Oke, untuk Kak Ica, di, mau share screen ya Kak ya? Iya, Yang, dari oke aku baik. aja. Ya, baik. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Dion. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Isabella Rama Agustin. Saya merupakan fresh graduate dari jurusan Ilmu Gizi di Universitas Brawijaya. Nah, pada sore hari ini akan menjelaskan sedikit ya tentang jurusan ilmu gizi yang sudah saya tempuh selama 4 tahun kemarin gitu. Jadi bagaimana sih kira-kira ilmu gizi itu dan apa saja kira-kira yang ada di dalam ilmu gizi. Kalau begitu saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Dari Kak Dion, apakah sudah terlihat, Kak? Sudah terlihat jelas sekali Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kak Dian, mohon bantuannya karena di sini lagi hujan, jadi nanti kalau ternyata suaranya hilang atau slide-nya nggak keganti, minta tolong di Oke, oke. interupsi gitu ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak Dian. Oke, jadi bisa dimulai aja dulu ya dari aku. Jadi perkenalkan, nama aku Isabella Rahma Agustin. Sekarang aku domisili di Malang, teman-teman semuanya. Untuk pengalamannya seperti berikut ya. Ada beberapa pengalaman saat kemarin menjadi mahasiswa di Ilmu Gizi Universitas Brawijaya. Eh, salah. Oke, jadi pertama-tama sebenarnya apa sih jurusan ilmu gizi? Jadi mungkin teman-teman di sini udah sering dengar ya ilmu gizi, tapi masih bingung kira-kira apa sih ilmu gizi itu. Jadi teman-teman untuk jurusan ilmu gizi itu merupakan jurusan perkuliahan yang mempelajari tentang nutrisi pada kehidupan manusia. Jadi hubungan antara asupan makanan juga kesehatan pada manusia. Nah, di dalam pembelajarannya nanti juga akan ada pemahaman tentang pola makan sehat, lalu gaya hidup juga cara untuk untuk proses makanan. Dan juga sebenarnya untuk ilmu gizi nanti prospek kerjanya ini ada 3 fokus utama teman-teman. Jadi yang pertama ada di clinical, jadi yang biasanya di rumah sakit itu akan menjadi seorang dietitian atau seorang nutrisionis, lalu juga akan bisa menjadi bekerja di food industry, jadi untuk perusahaan-perusahaan makanan mungkin menjadi
seseorang yang meneliti quality dari makanan-makanan tersebut atau yang lain sebagainya. Dan juga yang terakhir ada di community atau komunitas. Community ini lebih ke ahli gizi yang ada di masyarakat, jadi semisal ada di puskesmas dan lain sebagainya. Untuk prospek kerjanya sebenarnya ada di 3 itu fokus utamanya. Nah, untuk ilmu gizi Universitas Brawijaya sendiri, ini mungkin sekilas aja ya. Jadi untuk ilmu gizi itu kemarin masih masuk di Fakultas Kedokteran, tapi alhamdulillah pertengahan tahun ini sudah masuk di fakultas baru Ilmu Kesehatan namanya. Jadi kalau misalnya di Ilmu Gizi Brawijaya ini ada jurusan S1 Ilmu Gizi, lalu juga ada program studi dietitian atau RD. Jadi untuk RD ini adalah profesi, jadi seorang S1 Ilmu Gizi bisa melanjutkan profesi menjadi dietitian, dan itu ada di Brawijaya, seperti itu. Nah, lalu untuk di mana aja sih jurusan ilmu gizi di Indonesia? Jadi di sini ada beberapa listnya ya. Untuk di universitas atau kampus negeri ada di IPB, di UI, Undip, UGM, UB, banyak sekali ya untuk universitas negeri yang mencakup jurusan ilmu gizi di Indonesia. Dan juga kalau universitas yang swasta juga ada beberapa universitas di Indonesia seperti Universitas Alma-Ata, lalu Universitas Respati Jakarta, Esa Unggul, Al-Azhar, Muhammadiyah Semarang, dan Muhammadiyah Surakarta. Lalu juga terdapat, kalau ilmu gizi ini mayoritas Politeknik Kesehatan Kemenkes itu ada biasanya untuk jurusan D3 atau D4 ilmu gizi. Jadi di beberapa Politeknik Kesehatan Kemenkes itu ada jurusan ilmu gizi, seperti itu. Nah, selanjutnya suka dan dukanya kuliah di ilmu gizi itu apa sih, teman-teman? Jadi untuk yang aku rasakan ya selama 4 tahun berkuliah di ilmu gizi ini, yang aku suka adalah karena mata kuliah itu sangat relate dengan kehidupan pribadi gitu. Jadi karena setiap hari kita kan makan ya, mengonsumsi makanan, mengonsumsi minuman ataupun jajanan-jajanan yang lain, dan itu tuh ternyata sangat relate dengan mata kuliah yang aku tempuh gitu, yaitu di ilmu gizi ini. Karena di ilmu gizi ini mayoritas memang kita belajar tentang asupan ya, asupan atau nutrisi, jadi tentang makanan gitu. Nah, yang aku sukai juga teori dan praktikumnya menarik, jadi bisa sambil makan gratis. Nah, ini poin-plusnya ya, kalau misalnya praktikum secara offline, praktikum di kampus, biasanya kita kan ada masak-masak gitu. Nah, itu bisa sambil makan gratis gitu. Jadi, ini cocok banget nih buat teman-teman yang ngekos gitu. Ini boleh nih, sambil makan gratis gitu. Terus sukanya juga temannya banyak. Ya, ini mungkin kalau misalnya teman-teman nanti akan lanjut di perkuliahan juga akan ini ya, banyak sekali teman-teman baru. Lalu juga kalau di ilmu gizi di Brawijaya khususnya itu menurut aku sendiri jadwal kuliahnya nggak terlalu full gitu. Nah, sekarang dukanya yang pertama adalah tugasnya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi untuk tugas-tugasnya itu banyak gitu. Jadi tapi itu sepertinya memang anak kuliah tuh seperti itu ya. Jadi kalau perkuliahan kan jenjangnya lebih tinggi, jadi tugasnya banyak gitu. Tapi kan tadi kita banyak teman, jadi kadang-kadang kalau ngerjain tugas pasti sama teman-teman gitu. Nah, terus juga dukanya kalau ketinggalan satu materi bakal susah adaptasi sama materi selanjutnya. Nah, ini bener-bener aku alamin sih. Jadi beberapa kali kalau misalnya aku nggak fokus tentang suatu materi ya, tentang suatu bab gitu, itu akan bingung tuh ke belakang-belakangnya gitu. Jadi itu yang harus bikin kita fokus kalau lagi Zoom, kalau online, lalu atau di kelas kalau offline, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ya isinya 80% cewek gitu, jodohnya belum nemu ya. Jadi banyak banget nih sebenarnya jurusan kesehatan kebanyakan cewek gitu. Jadi banyaknya temen gitu, tapi kalau jodoh ya nanti gitu ya. Itu duka terakhirnya. Oke. Nah, kalau misalnya kegiatan dari aku sendiri ya yang pernah dilakukan selama kuliah di ilmu gizi, khususnya di Brawijaya. Jadi kalau misalnya di Universitas Brawijaya itu sempat ada studi banding ke restoran atau industri makanan gitu. Jadi untuk waktu dulu angkatanku itu kita studi bandingnya ke McD ini. Jadi yang di pojok kiri ini kita ke McD, McDonald's ya di Malang. Di situ kita masuk tuh dari dapurnya, dari tempat refrigerator yang ini ya, yang luas gitu ya, tempat penyimpanan bahan makanannya, yang kering, yang basah. Jadi terus kita tahu cara pengolahannya, cara bahan-bahan itu datang di McDonald's tuh
langsung diapakan gitu. Jadi itu sih studi banding yang seru. Waktu itu kita ke McDonald's di Malang. Dan waktu itu apa ya, satu angkatan, jadi kayak seru banget gitu. Jadi belajar cara masak-masaknya atau cara penyimpanannya seperti itu. Terus juga beberapa kali kuliah tamu dari rumah sakit yang ada di Kota Malang, lalu dari UNICEF juga pernah ada perwakilan dari UNICEF ya yang di Indonesia, kuliah tamu, lalu juga dari BPOM, lalu juga dari Dinas Kesehatan seperti itu. Lalu juga kuliah pakar sih lumayan sering dari universitas-universitas yang lain, biasanya kalau online ya di Zoom, bisa di Zoom, tapi waktu itu juga sempat offline, jadi dari UGM itu dosen-dosen ilmu gizinya ke UB seperti itu. Nah, itu tadi untuk pendidikan ya, tentang formal. Nah, kalau yang non formal biasanya kalau di ilmu gizi itu ada beberapa kali sering ini ya, apa namanya, kegiatan ya, seperti kayak konsultasi gizi. Lalu kalau misalnya di UB sendiri kita bikin senam aerobik, lalu juga bikin food event gitu. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan non formal yang akan dilakukan nanti kalau misalnya teman-teman masuk di jurusan ilmu gizi. Oke, nah kalau misalnya selanjutnya ini organisasi sih, mungkin sekilas aja ya untuk organisasi ini di Universitas Brawijaya sendiri namanya Ormagika seperti itu. Jadi organisasi tentang gizi kesehatan lah yang ada di UB, dan biasanya ada kok di setiap universitas, biasanya ada. Oke, nah selanjutnya lingkungan belajar di ilmu gizi itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya untuk sarana prasarananya memang tergantung kampusnya nanti ya, tapi kalau misalnya ini di Universitas Brawijaya kita memiliki banyak sekali kelas ya, kelas-kelas besar biasanya, karena mayoritas untuk kuliahnya itu satu angkatan seperti itu. Lalu untuk laboratoriumnya banyak juga sih yang biasanya digunakan. Jadi yang paling sering itu adalah penyelenggaraan makanan. Mohon maaf. Ya, untuk labnya penyelenggaraan makanan, karena masak-masak di situ, terus mungkin laboratorium pengkajian gizi, jadi belajar cara menimbang, cara mengukur tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk fotonya, jadi foto yang sebelah kiri ini adalah hasil makanan waktu dulu offline ya, sempat beberapa kali offline. Itu lumayan sering teman-teman, jadi biasanya kalau kuliah gizi itu praktikumnya bisa-bisa satu minggu tuh satu praktikum seperti itu. Jadi sering banget lah untuk praktikumnya. Biasanya juga kita tentang makanan gitu ya, jadi masak dan dinilai sama dosen tentang nilai gizinya dan juga tentang rasa makanannya seperti itu. Oke, terus ini untuk lab-lab yang lain. Nah, untuk ambience-nya atau untuk gimana sih rasanya berkuliah kalau misalnya di ilmu gizi ya, menurut aku tuh comfortable karena sangat nyaman, kita bisa bertemu dengan banyak teman-teman baru, lalu apa ya, kayak materi-materinya kan sangat mengasyikkan gitu. Jadi sangat comfort banget sih untuk berkuliah di ilmu gizi ini. Lalu juga full of support, kerasa banget kayak teman-temannya sangat support satu sama lain seperti itu. Terus fun dan challenging juga. Challengingnya karena biasanya ini kan karena kita mayoritas cewek ya, tapi cewek tuh nggak selalu kita bisa masak ya. Jadi challenging-nya itu adalah kalau praktikum, kalau misalnya disuruh masak atau disuruh apa ya, nyiapin bahan makanannya itu sangat challenging banget tuh, karena wah harus bisa pakai pisau dengan sangat lihai seperti itu. Terus juga challenging yang lain mungkin kan kita ada praktikum ya untuk memberikan konsultasi gizi kepada pasien. Nah itu nanti challenge aja bertemu dengan pasien tuh seperti apa, seperti itu. Oke, tips dan trik masuk ilmu gizi. Oke, nah ini mungkin aku nggak tahu ya tahun ini apakah masih sama untuk cara masuk universitasnya, bisa melalui undangan lalu juga tes atau mandiri gitu. Tapi kalau misalnya di Brawijaya, mayoritas semua fakultasnya juga ada ketiga jalur ini gitu. Di ilmu gizi pun seperti itu. Jadi kalau misalnya mau masuk di ilmu gizi, cara masuknya ada 3 jalur ini gitu, bisa ditempuh salah satunya atau keduanya. Nah, kalau misalnya triknya sih ataupun tipsnya dari aku juga yang pasti harus mempersiapkan nilai terbaik ya. Kalau misalnya teman-teman ingin ikut yang SNMPTN yang
apa ya yang menggunakan jalur undangan, lalu juga mencari tahu kemungkinan peluang masuk jurusan tersebut, lalu bisa mengikuti tryout SBMPTN, bisa yakin juga dan percaya diri juga nih harus bisa masuk ke jurusan itu ataupun di kampus itu, lalu berdoa dan juga berusaha semaksimal mungkin. Oke, nah, terus selanjutnya untuk manajemen waktu ya di ilmu gizi. Jadi kalau misalnya menurutku sendiri untuk tips dan triknya yang pertama tuh pasti harus menentukan prioritas ya, karena semakin kita berkuliah semakin banyak kegiatan nih pasti. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih ikut organisasi itu kan pasti harus tahu juga ya prioritasnya itu seperti apa, apakah berkuliah itu prioritas utama ataupun organisasi itu prioritas utama, itu tergantung dari masing-masing pribadi dari teman-teman semuanya. Lalu juga bisa bikin to-do list setiap hari kira-kira agar waktunya itu nggak terbengkalai gitu. Jadi semisal jam segini sampai jam segini itu harus mengerjakan tugas apa, jam segini sampai jam segini harus apa, seperti itu. Lalu tipsnya juga belajar dan diskusi kelompok tuh bisa sih untuk apa ya, untuk bertahan juga nih di ilmu gizi, karena kadang-kadang banyak sekali materi yang kita harus diskusi sama teman-teman. Jadi kalau misalnya tipenya teman-teman harus berdiskusi tuh boleh banget nanti cari teman untuk diskusi, cari teman untuk kelompok belajar seperti itu. Terus yang terakhir, sering juga cari e-book atau jurnal yang berhubungan. Mungkin ini karena kita jurusan kesehatan ya, karena jurusan kesehatan ini kan sangat banyak sekali jurnal-jurnalnya, karena apa ya, karena bergantung dengan nutrisi ataupun bergantung dengan penyakit gitu. Jadi banyak banget untuk jurnal-jurnal ataupun e-book gitu ya yang tersedia di internet. Jadi harus sering cari aja kalau misalnya bingung tentang suatu materi. Oke, mungkin itu aja kalau misalnya materi dari aku. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Aku kembalikan lagi ke Kak Dion. Oke, terima kasih Kak Ica atas pemaparannya. Jadi ini teman-teman yang hobi masak bisa banget nih masuk ilmu gizi nih. Hobi masak sambil belajar gizi gitu ya teman-teman. Nah, oke. Gimana Kak Ica? Iya betul-betul, kalau hobi masak tuh masuk ilmu gizi aja. Iya benar banget tuh. Oke, deh. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang ilmu gizi nanti bisa langsung kirimkan pertanyaannya ya secara PC ke Kak Antoni, sudah di chat juga di kolom chat Zoom-nya kita. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang ilmu gizi atau informasi bisa langsung ke Kak Antoni. Nanti kita akan bacakan di akhir. Oke, selanjutnya adalah dari Kak Devi nih. Kak Devi kira-kira udah siap Kak? Kak Devi share screen ya, share sendiri ya. Oh iya, iya. Suaraku aman ya, Kak? Aman, aman. Oke, makasih. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, Kak. Oke. Mungkin apakah sudah... Halo? Halo? Tadi putus, Iya, Kak. Kak? Oh ya. Udah. Oh ya, mungkin... Udah. Oke. Mungkin karena ini koneksi saya kurang stabil, nanti kalau terputus di tengah, mohon untuk interupsinya ya, Kak. Oh iya, Kak. Oke, siap. Oke. Selamat sore, teman-teman. Nah, sebelumnya kenalin ya, aku Dutia Nolistia Devi. Di sini teman-teman bisa panggil aku Devi, dan aku dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini aku udah ada di semester 7, teman. Nah, kalau mungkin teman-teman udah dengar terkait farmasi, bahkan udah sering dengar nih akhir-akhir ini terkait farmasi. Nah, itu obat-obatan saja. Dan salah teman-teman ternyata nggak cuma obat-obatan loh. Maaf, Kak Devi. Oh ya? Agak terputus. Oh ya, maaf Kak. Coba ya. Agak putus-putus, Kak. Kalau semisal ya. bandwidth-nya kurang, boleh di off-cam aja, Kak. Oh ya, baik. Sebentar ya, Kak. Ya. Oke, mungkin saya Oke, izin sudah ini jelas, ya. Kak. Oke, siap. Oke.
Halo, apakah sudah masuk lagi, Kak? Sudah. Ya, baik. Oke, jadi teman-teman, untuk di Farmasi UGM sendiri itu belajar tentang apa? Belajarnya tentang mengidentifikasi, menganalisis obat, dan serta di kosmetik. Di sini kita juga sering analisis kayak berapa sih SPF-nya lotion ini, berapa SPF-nya sunscreen ini, kayak gitu. Farmasi ini biasanya disebut ilmu yang sulit kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena kenapa farmasi ini tuh ilmunya kompleks. Dalam farmasi ini tuh kita mempelajari terkait biologi, mungkin terkait kayak apa namanya, botani ataupun herbal, dan juga mekanisme obat di dalam tubuh, kemudian kimia. Nanti teman-teman juga akan belajar terkait struktur, mekanisme, serta interaksi obat, dan juga fisika serta matematika. Ini teman-teman bakal belajar terkait kapan kita memberikan obatnya, berapa lama kita memberikannya, dan juga dosisnya itu berapa. Kemudian di samping itu, pandangan ilmu lain itu juga kita pelajari, yakni terkait ekonomi dan manajemen. Kalau ekonomi dan manajemen di sini tuh kita sebagai farmasis itu belajar bagaimana caranya membuat obat yang efektif dan efisien serta harga murah sehingga dapat dijangkau seluruh kalangan masyarakat. Serta dalam kemudian juga mempelajari terkait hukum dan juga etika, di mana saat sebelum memasarkan obat yang kita buat itu harus dibuat dengan formularium nasional, yakni kita harus menentukan pembuatan obat itu formulasinya sesuai dengan persyaratan nasional dan juga persyaratan-persyaratan lain yang sudah ditentukan. Selain itu, sebelum pemasarannya, kita juga biasanya minimal untuk melakukan uji praklinik dan juga klinik kepada hewan maupun manusia, sehingga kita harus memperhatikan kode etiknya. Nah, untuk yang terakhir, ini kita juga belajar ilmu komunikasi, di mana dalam komunikasi ini bermanfaat bagi kita sebagai farmasis untuk berkomunikasi dengan baik antar sesama tenaga kerja, baik dokter, perawat maupun ahli gizi dalam masa bekerja, dan juga komunikasi yang baik terhadap pasien. Bagaimana cara kita memberikan konseling kepada pasien terkait cara penggunaan obat yang benar dan tepat, seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa dokumentasi aku dan teman-teman saat kita belajar di farmasi ya teman-teman. Yang pertama itu kita ada praktikum kayak pakai GCMS, itu sejenis spektrometri. Yang kedua, ini ada sedikit video terkait pembuatan tablet, dan di mana saat kita setelah membuat tablet ini, kita juga boleh membuat tablet. Nah, biasanya kalau pas pembuatan tablet ini, kita pakainya buat tablet paracetamol. Terus yang ketiga ini, aku sama temenku itu pernah buat gel asam salisilat. Yang mana gel asam salisilat ini tuh berfungsi buat, kalau teman-teman tahu, kadang kalau kulit itu gatel-gatel, itu bisa pakai gel asam salisilat ini. Dan mungkin foto yang terakhir ini, kita di sini juga belajar terkait gimana sih analisis DNA dengan media agarose dengan teknik elektroforesis. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tanya-tanya nih, emang apa aja sih kegiatan mahasiswa farmasi? Di sini aku melampirkan mungkin beberapa kegiatan dan organisasi yang di farmasi. Mungkin yang pertama ini terkait BEM KMFA. BEM KMFA itu, kalau BEM itu kayak Badan Eksekutif Mahasiswa, itu mirip kayak OSIS kalau di SMA. Nah, tapi BEM ini juga ada Senat. Senat itu di atasnya BEM. Seperti itu. Di sini biasanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik internal maupun eksternal, ataupun bahkan biasanya kerjasama dengan universitas lain. Dan yang kedua, yakni CCRC. Bagi teman-teman yang tertarik atau minat banget nih buat riset, di sini itu cocok banget buat teman-teman, karena CCRC ini riset obat baru maupun pengembangan obat untuk menentukan obat terhadap penyakit kanker tertentu. Kemudian yang ketiga, yakni ada klinika. Klinika itu merupakan kelompok studi yang bergerak terkait pelayanan kesehatan dan juga pengelolaan obat. Nah, setelah itu ada JMKI. JMKI ini kalau di SMA itu mirip kayak PMR ya gitu teman-teman. Jadi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan juga kadang juga menyelenggarakan donor darah, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mau tahu, Kak, emang di sana ada kayak rohis gitu nggak sih? Ada banget dong.
Jadi kalau di Farmasi UGM itu ada keluarga mahasiswa Muslim Farmasi dan keluarga mahasiswa Kristen Katolik. Nah, ini teman-teman berminat itu bisa. Kemudian ada UGM, di mana Piogama ini tuh kayak kalau teman-teman mau buat artikel-artikel terkait informasi obat itu bisa dibuat sini, dan biasanya itu akan diupload pada website farmasi sendiri. Nah, yang berikutnya adalah Farmatalk. Nah, di sini aku juga ikut Farmatalk, salah satu kelompok studi yang bergerak pada bidang lomba ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada seperti debat biasanya terkait obat-obatan pro kontra, dan juga konseling itu gimana sih caranya kita sebagai apoteker pasien agar menggunakan obat dengan tepat dan benar kayak gitu. Dan mungkin ini organisasi yang aku lampirkan terakhir itu ada Paduan Suara Mahasiswa. Mungkin kalau teman-teman yang mau menyalurkan bakat dan minatnya terkait bidang suara bisa ikut ini juga. Nah, kemudian terkait apa sih suka duganya di Farmasi UGM? Sebenarnya kalau sukanya tuh banyak ya teman-teman. Selain kalau di Farmasi UGM itu seangkatan itu paling enggak 240 orang kalau di angkatanku ya. Jadi dibagi 3 kelas itu berarti 80-an ya. Jadi kan banyak temennya kayak gitu dari berbagai kalangan dan lain-lain. Nah, kemudian selain itu karena praktikumnya tuh banyak. Jadi semester ganjil biasanya itu praktikumnya tuh 5 praktikum. Dan jadi seminggunya itu paling enggak 3 sampai 4 praktikum. Walaupun kayak agak capek tapi itu seru banget. Jadi teman-teman bisa bikin obat sendiri, kayak obat gel asam salisilat tadi, kayak obat batuk herbal, obat batuk hitam kayak gitu. Terus di samping itu di Farmasi UGM ini dosennya itu juga banyak yang membuat proyek penelitian kayak gitu, di mana bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk ikut dalam penelitian. Dan biasanya semua teman-teman mahasiswa itu berkesempatan untuk ikut proyek ini, dan proyek ini tuh juga mesti ada gajinya kayak gitu teman-teman. Nah, sukanya yang lain yaitu kita tuh bisa mampu mengoperasikan alat canggih farmasi yang harganya tuh jutaan banget, yang mahal banget kayak gitu. Selain itu, karena kita tahu interaksi antara obat A atau obat B, kita bisa makan bareng atau enggak, atau kita perlu meminumnya selang berapa jam kayak gitu. Jadi kita bisa lebih aware terhadap kondisi kesehatan karena dapat mengetahui interaksi obat yang akan kita konsumsi. Nah, kalau duganya sendiri sebenarnya enggak duga-duga banget sih, cuma agak mau nangis aja gitu ya mungkin. Jadi karena kan ini kan tadi seperti yang aku udah bilang, itu kan paling enggak seminggu pas semester ganjil itu 3 sampai 4 praktikum. Nah, jadi tuh laporannya tuh banyak banget, dan ini tuh nggak cuma individu, nggak cuma kelompok, tapi juga kadang individu. Dan mungkin kalau tulis tangan gimana? Nah, kalau semester awal itu pernah tulis tangan, jadi kayak minimal dulu tuh kayak minimal 30 halaman ya gitu. Agak nangis kan, tapi nggak apa-apa sih, tapi seru. Terus habis itu, tapi untung semester selanjutnya itu sudah ditulis secara digital. Kemudian terkait sebelum ujian itu mesti hafalan obatnya tuh banyak. Jadi tuh kadang ada yang mirip-mirip, kayak misal senyawa vincristin sama vinblastin. Kadang-kadang kayak ketukar-tukar, agak lupa kayak gitu. Itu sih sedihnya. Habis ini di kuliah di farmasi ini juga kadang menyita banyak waktu karena banyak kuliah dan juga tugas, di mana kuliah USKS-nya ini tuh udah ditentuin dari fakultas. Seperti itu, jadi pintar-pintarnya kita membagi waktu untuk kehidupan sosial dan juga kehidupan akademik. Oke, mungkin aku mau bagi sedikit tips and trick buat teman-teman terkait mungkin teman-teman mau masuk farmasi UGM nih, atau gimana caranya survive gimana caranya agar teman-teman bisa survive di farmasi UGM. Ini merupakan tips and trick untuk teman-teman apabila ingin masuk ke farmasi UGM ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman perlu memperbanyak latihan soal karena di Farmasi UGM ini juga menerima melalui SNM, SBM, dan juga ujian mandiri. Jadi sering berlatih dan juga menguasai berbagai jenis soal. Maka itu teman-teman akan memperkaya gimana tipe dan juga jenis serta bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dari soal tersebut. Nah, jadi pokoknya teman-teman jangan patah semangat untuk memperbanyak latihan soal.
Kemudian teman-teman yang mau berminat untuk ikut bimbel atau bimbingan belajar itu boleh banget disarankan. Dan atau kalau nggak mau ikut bimbel itu juga bisa ikut tryout. Karena kalau di sini tuh kayaknya banyak ya lembaga yang menyediakan tryout gratis atau bahkan banyak website yang memberikan akses gratis PDF bisa di-download gratis kayak gitu. Nah, kemudian untuk tip and trik yang ketiga yaitu teman-teman paling nggak itu harus suka atau memahami mata pelajaran IPA. Nah, kalau di farmasi UGM sendiri, itu tuh kayak bertumpu, khususnya utamanya tuh belajar tentang kimia dan biologi. Kalau kimia itu gimana interaksi obat, terus gimana cara mekanismenya di dalam tubuh. Nah, kalau biologi itu kita belajar terkait anatomi tubuh, serta pokoknya kayak gimana biologis obat itu di dalam tubuh, seperti itu. Kemudian, hal yang ini adalah slide untuk tips and trik teman-teman kalau sebisa mungkin survive di farmasi. Nah, paling enggak teman-teman harus bisa manajemen stres yang baik. Karena apa? Karena dengan banyaknya laporan dan tugas tadi, teman-teman mungkin kadang-kadang bakal kayak merasa tertekan gitu. Tapi enggak apa-apa teman-teman, tetap terus dilaksanakan, tetap dijalankan tugasnya meskipun kayak agak berat, tapi teman-teman harus tetap menyisihkan waktu untuk healing kayak gitu. Habis itu manajemen waktu yang baik. Nah, ini teman-teman harus highlight di sini karena kenapa? Agar mampu menyeimbangkan kegiatan akademik maupun sosial ataupun organisasi. Karena dengan banyaknya tugas dan juga praktikum di farmasi, ini teman-teman kalau bisa jangan menunda-nunda tugas maupun laporan praktikumnya karena nanti takutnya menyita banyak waktu untuk menyelesaikannya. Kayak mungkin yang terakhir itu able to work under pressure, karena kadang-kadang tugas dan juga laporan ini dilakukan secara tim, tidak semuanya individu, dan juga kadang-kadang setelah dikirim ke dosen itu kita memperoleh revisi atau perbaikan, dan kita harus melakukannya secara mengerjakannya ulang, dan mungkin kadang-kadang untuk deadline atau tenggat waktunya itu sangat mepet teman-teman. Mungkin hari ini dikasih, terus bisa dikumpulkan. Atau mungkin cuma seminggu ke depan, tapi itu agak sulit. Itu jadi teman-teman harus terbiasa untuk bekerja di bawah tekanan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja materi dari aku, Kak. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Dion. Oke, terima kasih Kak Devi. Jadi info nih buat teman-teman kalau mau masuk farmasi nanti nggak cuma belajar kesehatan sama kalau sakit tahu minum obat apa gitu ya, tapi juga ada dulunya lumayan banyak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan nih ke sesi Q&A. Jadi teman-teman kira-kira nanti yang ada pertanyaan bisa langsung chat aja ya ke Kak Antoni yang udah chat PC Zoom itu. Jadi ini ada pertanyaan nih buat Kak Ica dan Kak Devi nih, dari Kak Anggita. Kalau boleh tahu Kak, apa kendala masuk jurusan ilmu gizi? Kemudian dari Kak Mita untuk, sorry, maaf ya. Dari Kak Anggita untuk Kak Devi, Kak Ica aja. Sorry Kak. Kalau boleh tahu kendala masuk jurusan ilmu gizi apa saja dari Kak Ica? Oke, terima kasih Kak Dion. Terima kasih juga Kak Anggita ya yang tanya tadi. Iya. Mungkin kalau misalnya apa tadi ya kendala masuk jurusan gizi ya, mungkin lebih ke apa ya? Mungkin duka ya kayaknya atau apa ya kendala masuk jurusan gizi ini. Jadi kalau misalnya menurut aku sih mungkin apa sih yang ternyata baru aku rasakan saat masuk ilmu gizi gitu ya, mungkin yang aku merasa kurang gimana gitu ya kalau misalnya masuk ilmu gizi. Sebenarnya kalau misalnya kendala ataupun perasaan itu lebih ke ini sih karena tugasnya aja sih kalau misalnya aku pribadi ya selama ini, karena tugasnya itu semakin kita bertambah semester ya. Jadi kalau misalnya semester awal-awal kan mayoritas untuk mata kuliahnya masih mata kuliah umum ya. Jadi masih ada pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Itu aku merasa masih bisa mengatasi itu di semester awal. Tapi mulai naiknya semester itu mulai semakin banyak praktikum, mulai lebih dikaitkan lagi dengan penyakit yang serius, lebih dikaitkan lagi dengan pasien gitu. Itu
yang membuat aku, wah ternyata emang dari awal tuh nggak boleh main-main nih kalau misalnya sudah berkuliah gitu. Jadi lebih ke kaget karena tugasnya banyak, lalu juga harus serius dengan materi ataupun bab-bab yang sedang dipelajari gitu. Jadi lebih ke perasaan itu aja sih, nggak nyesel ataupun nggak merasa nggak mau masuk di gizi, tapi lebih ke oh ya berarti harus dari awal lebih serius aja untuk belajar, karena memang semakin banyak materi, semakin banyak semester itu akan semakin banyak materi yang lebih fokus ke lebih ke kehidupan manusia sih, lebih kayak gitu sih, mungkin untuk perasaan-perasaan kayak gitu aja sih mungkin Kak Dian. Oke, siap. Makasih Kak Ica. Kemudian ini nih yang pertanyaan tadi mau aku bacain salah dari Kak Mita nih ya, buat Kak Ica sama Kak Devi. Jadi kayaknya ini juga relate sama jawabannya Kak Ica tadi. Jadi pertanyaannya itu kira-kira kakak pernah seputus asa apa waktu kuliah di jurusan ini gitu. Dan gimana cara kakak survive gitu. Dari Kak Devi barangkali. Ya, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari aku pribadi, putus asa banget itu, alhamdulillah enggak ya teman-teman. Kalau putus asa banget terus kayak enggak ada harapan itu, enggak. Tapi cuma kayak kadang-kadang kayak, ya wah capek banget ini, kayak gimana. Terus habis itu kayak cuma agak sedikit stres gitu rasanya. Terus habis itu caranya gimana mungkin manajemen biar agak enggak stres itu mungkin dalam, kalau semisal aku rasanya dalam seminggu itu udah bunek, aku ambil untuk hari weekend itu buat gimana aku caranya kayak healing sendiri, mungkin keluar, aku mau cari angin segar kayak gitu. Jadi insya Allah kayaknya kalau dari aku pribadi nggak merasakan putus asa sebegitunya. Gitu. Oke, jadi mau life balance ya teman-teman. Jadi ada waktunya buat kerja, ada waktunya buat healing gitu ya. Dari Kak Ica nih, gimana? Oke, terima kasih Kak Dian. Kalau misalnya seputus asa apa, sebenarnya nggak juga sih, bener kata Kak Devi ya tadi ya. Kata Kak Devi tadi kan bener kan kalau misalnya sebenarnya pasti tuh jenuh ya, pasti apalagi zaman-zaman online kemarin nih teman-teman tuh kan, aduh ya Allah rasanya satu hari tuh liatnya Zoom, liatnya laptop gitu kan pusing ya, ataupun rasanya kayak males gitu, capek. Jadi mungkin lebih ke jenuh itu sih perasaannya kalau misalnya yang pernah aku rasakan ya selama 4 tahun ini. Jadi kalau misalnya sampai yang putus asa banget itu alhamdulillah nggak sampai ke situ, tapi ya stres dikit gitu. Jadi ya kalau stresnya juga balik sih ke pribadi teman-teman. Biasanya apa sukanya mungkin nge-games lah atau mungkin hangout sama teman gitu. Jadi lebih ke gitunya aja sih. Karena kalau misalnya putus asa biasanya bakal ketolong kalau misalnya ketemu sama teman-teman ataupun ngelakuin hal-hal yang disukai kayak gitu sih. Oke, siap. Oke, ada Kak Abel nih. Dari Kak Abel nanya, misal dalam berkuliah itu lebih baik mengikuti organisasi atau tidak, dan manajemen waktunya antara kuliah dengan organisasi itu seperti apa gitu. Barangkali dari Kak Ica ada saran? Oke, Kak Dian itu kayaknya dari Kak Abelnya nanya untuk mahasiswa Oh iya, untuk farmasi. Oke. Sorry ya. Dari Kak Devi gimana nih? Sorry. Oh ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terkait kalau lebih baik itu ikut organisasi atau tidak, itu jawabannya lebih baik ikut. Karena kenapa? Karena kalau semakin banyak kalian semakin banyak ikut organisasi ya, tapi dengan mengikuti organisasi teman-teman nanti akan memperluas relasi, dan di mana relasi itu baik kakak tingkat, seangkatan maupun adik tingkat, nah itu sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya misal kalau kita itu kayak pelajaran apa kita sulit, kita nggak paham, kita bisa tanya ke Kati, atau bahkan kayak misal laporan itu kalau kita udah mentok nggak paham apa-apa, kita bisa tanya, Mas Mbak dulu itu gimana ini laporannya, gimana cara ngerjainnya, kayak gitu. Mungkin kemudian kalau terkait sesama seangkatan itu kan juga nanti juga memperluas teman juga. Kalau mungkin kan beda kelas kayak gitu ya teman-teman, kalau dalam organisasi itu kan jadi satu.
Nah, jadi walaupun antar kelas itu teman-teman juga bisa saling kenal dan juga saling sharing informasi ataupun ilmu yang belum teman-teman dapat di kelas gitu. Nah, kemudian kalau terkait bagaimana cara manajemen waktu dan ikut organisasi, itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing, namun kalau bisa ikut organisasinya itu jangan semua diikutin kayak gitu. Kalau bisa itu semampu teman-teman, dan kalau teman-teman yakin teman-teman bisa ambil 2 organisasi, ya teman-teman oke lah ambil itu nggak apa-apa. Dan pokoknya harus mulai berusaha menyeimbangkan diri, karena kalau organisasi itu kan juga kontrak ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa bertanggung jawab di organisasi teman-teman, tapi juga memikirkan tidak boleh mengganggu akademik teman-teman. Mungkin kalau dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, dan saya rasa itu juga nggak berlaku cuma farmasi ya Kak ya, berarti juga kejurusan yang lainnya, karena networking itu sangat-sangat diperlukan ketika kalian berkuliah teman-teman itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Kak, bentar saya baca, dari Kak Imaratul. Kak, kuliah di farmasi itu kan berat ya dan padat. Tugasnya gimana Kak? Cara mengatur waktu belajarnya gitu. Untuk Kak Devi lagi nih. Ya, boleh dijawab Kak. Saya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau tugasnya berat itu berat banget gitu enggak ya teman-teman, mungkin karena terasa berat karena kita yang sering, mungkin kayak aku pribadi, kayak aku kayak kadang-kadang nunda kayak gitu ya, jadi kayak agak merasa berat. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa bagi waktu yang baik, itu kayak misalnya dapat tugas langsung dicicil kayak gitu, mungkin deadline-nya besok, tapi sekarang udah dicicil, besok tinggal finishing, itu teman-teman itu merasa tugasnya itu nggak seberat itu mestinya. Nah, kalau terkait mungkin tadi apa ya, yang kedua buat time management belajar ya. Iya, cara mengatur waktu belajar. Oh ya, jadi kan itu kan kalau di farmasi itu kan mungkin nggak cuma di farmasi ya, di fakultas lain juga materinya banyak. Nah, cara biar untuk ngatur waktu belajar itu gimana? Jadi setiap hari ini teman-teman dapat mata kuliah apa, itu paling nggak teman-teman udah minimal 50% lah teman-teman udah memahami materi itu. Biar kedepannya selain teman-teman udah nyicil, udah paham ini, biar untuk materi-materi selanjutnya teman-teman udah nggak terlalu pusing terkait materi yang kemarin dan udah bisa mengikuti materi yang sekarang. Kemudian jadi pas untuk ujiannya juga teman-teman juga nggak sistem kebut semalam nih buat belajarnya semua. Jadi karena teman-teman udah paham dari awal, walaupun teman-teman nanti cuma jadi recall kayak gitu. Itu aja dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Devi. Aku juga kepo nih, kalau dari Kak Ica sebagai mahasiswa ilmu gizi gimana Kak? Kira-kira, katanya tadi tugasnya banyak kan tadi ngomongnya gitu. Oke, iya makasih Kak Dion. Kalau misalnya terkait tugas itu emang sih benar tadi kata Kak Devi juga harus dicicil gitu. Jadi kalau misalnya mengerjakan tugas-tugas ini biasanya dosen tuh pengertian banget sih, apalagi di Gizi UB. Waduh. Kalau misalnya dosen-dosen aku tuh biasanya ngasih deadline-nya juga nggak kayak 2 hari ke depan atau besok yang dikumpulin tuh enggak. Jadi mungkin ada sekitar spare waktu 4 atau 5 hari itu dikumpulkan. Nah itu harus serius aja sih untuk menyicil gitu, karena kita kan biasanya kalau kesehatan kan seabrek gitu ya kalau misalnya tentang, apalagi kalau bahasannya tentang penyakit gitu, jadi kan harus sering research gitu, jadi itu lebih akan terasa enteng kalau misalnya sudah dicicil gitu. Ataupun juga kalau misalnya aku tuh biasanya sering tuh ngerjain tuh bareng teman-teman gitu, jadi biasanya ngerjainnya tuh mungkin memang kita kan mungkin topiknya sama ya, tapi kan pasti kalau misalnya tugas-tugas gitu biasanya kalau dosen-dosen aku tuh dilihat juga nih penulisan dari setiap mahasiswanya. Nah itu mengatasinya sih aku biasanya ngerjainnya bareng teman-teman. Jadi kalau misalnya bareng teman-teman tuh, kalau misalnya kita sendiri ngantuk, teman-teman tuh biasanya ada yang semangat, jadi ikut semangat gitu. Jadi lebih ke cara ngerjainnya aja sih, karena kalau tugas itu pasti banyak gitu, jadi lebih ke kita untuk bisa manage-nya aja, untuk bisa ngerjain ataupun dikerjain bareng teman-teman. Mungkin lebih ke teknisnya aja sih kalau misalnya aku sendiri. Gitu. Makasih Kak Dian. Oke, terima kasih juga. Kemudian nih ada dari Kak Cynthia bertanya kepada Kak Dwitya.
kira-kira kakak punya kesulitan memahami materi dalam melangsungkan praktek nggak, Kak? Dan apa saja persiapan kakak untuk memilih jurusan farmasi? Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau kesulitan untuk praktikum itu mungkin kadang juga ya teman-teman, kadang aku sendiri itu pribadi sendiri itu kayak merasakan kadang-kadang aku juga belum bisa karena di SMA kita juga nggak dapat farmasi juga kan, jadi itu adalah hal baru. Dan kalau kita itu misal dari aku pribadi kalau nggak bisa itu kalau di farmasi UGM itu enaknya gini, ada asisten labnya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa atau masih bingung ini gimana Kak, habis itu ini gimana, habis itu kalau terkait tahapannya bisa tanya ke asisten lab maupun laborannya. Nah, itu di sini itu kayak ambil semua kayak gitu. Karena aku sendiri juga udah mengalami rasanya jadi asisten lab kayak gitu. Jadi kita di sana juga saling bantu. Jadi nggak perlu khawatir apabila kita itu masih bingung terkait praktikumnya. Kita yang penting sebelum praktikum itu kita baca dan kita pelajari gimana sih tata cara dan juga mekanisme tahapan prosesnya saat kita praktikum. Nah, tapi kalau ada bingung dikit itu nggak apa-apa sih, masih oke-oke aja. Kemudian kalau terkait persiapan aku masuk ke farmasi, itu dulu karena awalnya kan aku ketolak SNMPTN teman-teman, jadi aku nyoba SBMPTN. Nah, di sini tuh mungkin kalau aku pribadi itu karena dulu terfokus pada SNMPTN, jadi masih belajarnya itu nggak lama gitu buat SNMPTN. Dan cara belajarnya aku itu misalnya kan aku kan targetnya udah farmasi nih, aku tahu kayak farmasi UGM itu kayak passing grade-nya tinggi, jadi sebisa mungkin kayak aku tuh mengejar materi yang selama kelas 10 itu aku nggak pelajari itu. Baru kelas 12 aku pelajari. Jadi metode aku itu dalam seminggu aku belajar tentang kimia. Semisal seminggu kemudian aku biologi, terus dan seterusnya. Habis itu pas udah mepet atau udah mendekati waktu ujian UTBK itu, aku dalam seminggu itu aku belajar 2 materi, jadi cuma untuk tinggal mematangkan seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Devi. Kak Devi. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah terus itu bingung mau tanya-tanya ke asisten lab gitu ya, jangan kosongan juga berarti ya Kak Devi ya. Setidaknya ada beberapa yang sudah ngerti supaya nanti diskusinya jauh lebih enak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mita untuk Kak Ica dan Kak Dwiti. Apa kenangan baik dan buruk kakak selama masa kuliah nih Kak? Kak Ica, gimana Kak? Waduh, kayak ini banget ya, jadi kayak, aduh iya juga ya, aku udah lulus dari Gizi nih, jadi lebih relate nih kayaknya pertanyaannya. Apa kenangan buruk dan baik ya? Kita ke kenangan baiknya dulu ya. Kalau kenangan baiknya lebih ke teman-teman sih, karena teman-teman seperjuangan dari dulu, dari semester 1, dari maba gitu. Jadi yang mana biasanya kan kalau kalau di ilmu gizi UB tuh seangkatan nggak sampai 100 teman-teman, jadi cuma 80-an gitu. Jadi lebih kerasa bonding banget sih kita satu angkatan. Jadi untuk kenangan baiknya adalah itu aja sih, di perasaan untuk ketemu teman-teman kalau mau kuliah gitu. Atau kalau lagi ngerjain tugas, lebih ke kenangan baiknya tuh itu. Dan juga kenangan baiknya adalah kalau ya itu sih, kalau perkuliahan apalagi kalau praktikum itu udah sangat-sangat seru sekali, apalagi kalau udah masak-masak. Itu tuh yang perasaan paling dulu tuh sering banget masak kan waktu awal-awal semester gitu. Jadi selalu senang aja sih kalau misalnya praktikum, karena bisa diterapin tuh di rumah. Jadi semisal ada suatu materi, misalnya bagaimana cara memotong ikan yang tepat, bagaimana cara memasak ayam agar empuk gitu. Itu tuh bisa dipraktekin lagi kan di rumah. Jadi justru itu sih pengalaman-pengalaman yang yang seru aja, yang kenangan-kenangan baiknya gitu. Ketemu dosen ataupun dosen-dosen juga sangat-sangat baik gitu kepada kami mahasiswanya. Jadi kenangan baiknya kalau di Gizi UB itu kayak gitu sih aku kemarin. Nah, kalau kenangan buruknya, nggak ada kenangan buruknya. Kenangan buruknya apa ya? Nggak ada sih. Soalnya ya gimana ya, kita kalau misalnya sebagai mahasiswa kan tujuan utama kita adalah belajar gitu. Jadi menuntut ilmu untuk
jenjang kita berikutnya gitu. Jadi justru yang diambil yang baik-baiknya aja, karena kalau yang buruk-buruk sih pasti ada, mungkin kalau buruk-buruk lebih ke capek, lebih ke jenuh kayak gitu ya. Itu ya buruk sih dulu ya, tapi kan kayak ya udah nggak apa-apa, itu wajar gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang sudah lebih tingkatannya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau kenangan buruk ya yang kayak gitu, oh skripsian ya, aku lupa ya menyebutkan kenangan buruk itu ya, itu skripsi. Enggak. Skripsian nggak buruk sih teman-teman, yang penting ya semangat aja sih kalau mau skripsian. Apa ya, kalau misalnya skripsi kan sama sih, setiap jurusan pun ada skripsi untuk lulusnya gitu. Jadi mungkin kenangan-kenangan pahit saat mengerjakan skripsi itu aja yang perlu dikenang, tapi selebihnya nggak ada. Seru-seru kuliah di Gizi UB. Waduh. Udah itu aja Kak Dion. Terima kasih. Oke. Asal enjoy ya Kak ya, berarti. Betul. Dengan jurusannya gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, Kak Devi nih gimana Kak Devi? Baik, kayaknya mirip banget nih sama kayak Kak Ica ya, relate ya. Jadi kalau kenangan baiknya itu juga dari lingkungan teman-teman sendiri, karena kalau lingkungan pertemanan itu kita tuh saling support, kita saling membantu gimana caranya biar sama-sama lulus bareng kayak gitulah, pokoknya biar sukses bareng kayak gitu. Jadi senangnya di situ sih teman-teman, nggak mesti ada yang perhatian kayak gitu. Kemudian kalau terkait kenangan buruk ya insya Allah nggak ada ya Kak Ica ya. Mungkin kalau terkait skripsi, ini aku baru mau skripsian, jadi agak takut nih. Ya, semoga nggak ada kenangan buruk gitu aja di Farmasi UGM. Itu aja sih, Kak. Oke, siap. Nah, pertanyaannya sebenarnya baik banget nih ya, teman-teman. Cuma karena kita batasin Q&A sampai jam 4, jadi satu penanya lagi. Dan untuk penanya terakhir adalah Kak Jessica. Bentar saya baca. Untuk Kak Ica nih berarti, kuliah gizi itu kan beda univ dan beda fakultas. Ada gizi yang masuk FK dan ada yang masuk FKM. FKM itu apa ya? Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh gitu, oke. Kemudian apakah itu berpengaruh besar untuk kerjanya nanti gitu? Gitu Kak Ica. Oke. Kira-kira gimana? Ya, baik, terima kasih Kak Dion, terima kasih Kak Jessica ya pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya jurusan gizi di Indonesia, di kampus-kampus universitas-universitas tuh betul sih memang tergantung universitasnya masuk di jurusan apa, masuk di fakultas apa. Kalau misalnya di Brawijaya memang awalnya masuk di fakultas kedokteran, lalu setahun ini berpindah ke fakultas sama ya, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat. Kalau misalnya mungkin beberapa bulan ini pengalamanku mulai ya bertemu dengan teman-teman juga yang sedang fighting untuk cari apply pekerjaan gitu. Kami merasa nggak ada kaitannya sih untuk fakultas gitu, karena gimana pun juga kita membawa nama ilmu gizi gitu, kita membawa nama jurusan kita sendiri gitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu menurut aku nggak akan berpengaruh besar ya di setiap nantinya dalam pencarian kerja. Tapi mungkin memang tergantung dengan perusahaannya atau tergantung dengan rumah sakit yang di-apply gitu. Apakah mereka memperlihatkan tentang tentang fakultas itu. Tapi sebenarnya juga kayaknya hal itu yang penting tuh ilmu gizinya sih teman-teman. Mungkin nanti juga berbagai peluang pekerjaan nanti akan lebih memperlihatkan bagaimana sih kira-kira dia nih di ilmu gizi yang di mana sih, ilmu gizi kampus mana ataupun ilmu gizi di politeknik yang mana gitu. Mungkin kalau misalnya perbedaan fakultas ini kita bisa lebih lihatnya tuh di waktu berkuliah aja sih teman-teman. Jadi semisal kalau kita masuk di fakultas kedokteran ya, yang mana kan isinya kan anak-anak kedokteran, anak-anak mungkin perawat, mungkin bidan gitu. Jadi lebih ke proses belajarnya tuh seru aja karena kita bisa bertemu dengan berbagai macam profesi lah istilahnya dalam satu fakultas gitu. Tapi nantinya untuk lulus juga kita tetap membawa nama ilmu gizi kok gitu. Jadi tapi mungkin balik ya ke setiap lapangan pekerjaan nanti yang akan kita apply gitu. Tapi kalau misalnya yang aku tahu sih sampai sekarang aku tahu yang penting ilmu gizinya aja seperti itu. Seperti itu Kak Dion, terima kasih. Oke, siap. Jadi tenang ya Kak Jessica, nggak ada pengaruhnya gitu ya. Oke, terima kasih nih Kak Ica dan Kak Devi atas sesi Q&A-nya. Seru banget ya Kak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan
tahapan selanjutnya yaitu kampusku mau kenalan nih ke teman-teman semua. Jadi dari Kak Akbar boleh minta tolong untuk share screen. Oke, bisa next slide, Kak. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kampus itu punya sebuah program nih, yang itu program konsultasi jurusan. Jadi teman-teman nanti yang semisal nih mau kepoin tentang mata kuliah di ilmu gizi ataupun di farmasi, kemudian mau kepoin lingkungan belajarnya, terus itu circle pertemanan ataupun praktikum dan kawan-kawannya itu secara lebih detail, bisa dikonsultasi face to face sama Kak Ica ataupun Kak Devi. Nah, tapi di kampusku nggak cuma ilmu gizi juga farmasi aja ya. Jadi gimana kan? Karena di kampusku sendiri juga ada 13 jurusan nih yang sedang dibuka di bulan Oktober ini. Jadi nanti teman-teman semua yang semisal mau konsultasi jurusan peternakan ada, ilmu politik ada, hukum bisnis ada, dan kawan-kawan lainnya itu ada. Jadi cukup unik jurusan yang ada di kampusku ini. Jadi kalau teman-teman mau eksplor jurusan-jurusan yang unik-unik bisa banget nih. Kemudian cukup affordable sekali, terjangkau sekali. Jadi hanya 15.000 teman-teman bisa face to face selama 1 jam dengan kakak-kakak konsultan. Jadi nanti teman-teman bisa daftar via Sejuta Cita ya teman-teman. Karena kita bukanya di situ saja. Kemudian untuk jadwalnya sendiri itu per jurusan tergantung nih teman-teman. Jadi tapi untuk jadwalnya sudah dipastikan pasti ada. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung nih untuk milih jadwal yang cocok buat teman-teman. Kira-kira kapan, terus kira-kira cocok nggak ya sama kita gitu. Nggak usah bingung. Jadi karena sudah ada pilihannya, jadi tinggal milih aja teman-teman terkait jadwalnya gitu. Kemudian next Kak Akbar. Nah, ini juga beberapa ketentuannya. Jadi nanti kita maksimal pendaftarannya kalau bisa H-1. Jadi nanti teman-teman kalau mau daftar tinggal daftar di kampusku.id. Jadi nama websitenya sama dengan nama Instagramnya kampusku gitu ya teman-teman. Dan ini sudah ada di postingannya kampusku juga. Jadi teman-teman bisa dicek di postingan yang ada di kampusku gitu. Nanti ada di highlight postingan. Oke, naik Kak Akbar bisa. Nah, seperti yang saya katakan ke teman-teman semua nih, jadi karena kakak-kakak semua peserta semuanya benar-benar antusias, jadi nanti kami akan memberikan sertifikat ke teman-teman semua yang sudah antusias dari awal sampai akhir, namun dengan syarat mengisi feedback. Jadi kami dari kampusku minta tolong nih teman-teman semua untuk mengisi feedback melalui link yang ada di layar tampilan ini dan juga yang akan dikirimkan di chat Zoom. Jadi untuk pengisian feedbacknya akan kami beri waktu selama 5 menit ya teman-teman. Dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu dan kita akan menutup acara pada hari ini. Oke, boleh setel musik Kak Akbar. Terima kasih Kak Akbar. Oke, sudah jam 16.10 nih teman-teman. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngisi feedback. Terus apa ada kata-kata wejangan nih dari Kak Ica dan juga Kak Devi kira-kira? Dari Kak Devi barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman semua di sini. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin terkait kesan-pesannya, senang banget teman-teman atas antusias teman-teman mau mengikuti beda jurusan pada kali ini. Jadi terkait antusiasnya teman-teman ini aja teman-teman udah keren banget. Jadi semangat terus teman-teman, jangan menyerah. Dan pokoknya kalau sambat atau mengeluh itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi yang penting nggak boleh putus asa. Itu semangat. Iya, semangat terus nih teman-teman. Dari Kak Ica gimana nih? Oke, baik. Oke, kalau misalnya kesan-pesannya juga sama sih kayak Kak Devi tadi.
Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay ya sampai sore ini untuk mendengarkan tentang jurusan kami berdua, yaitu ilmu gizi dan farmasi. Semoga dilancarkan ya teman-teman semuanya untuk jenjang berikutnya. Sebenarnya kuliah dimanapun, di kampus manapun, di jurusan manapun itu sama aja teman-teman. Yang penting niatnya kita adalah untuk menimba ilmu. Jadi semoga semuanya bisa diperlancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga teman-teman juga ini ya merasa puas dengan apa yang sudah kami berdua jelaskan. Nanti kalau misalnya mungkin bingung-bingung bisa itu dong ikut konsultasi ya, yang tadi kan udah ada jadwalnya gitu kan. Oke, jadi bisa banget ikut program dari kampusku ya teman-teman kalau misalnya masih bingung tentang ilmu gizi atau farmasi. Oke, terima kasih Kak Dion. Oke, sama-sama. Jadi ditunggu ya teman-teman di sesi selanjutnya, dan terima kasih atas antusiasnya, kalian keren banget, dan ditunggu juga di konsultasi jurusan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih juga kepada Kak Ica dan Kak Desi atas waktu yang sudah diberikan dan pemaparan materinya yang keren-keren banget. Dan untuk teman-teman semua, see you next time semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih, Kak. Terima kasih.